Oke, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari penganggaran modal, di mana pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang dua metode dari penganggaran modal, yaitu payback period, discounted payback period, dan juga net present value atau NPV. Nah, sekarang kita akan membahas dua metode yang lainnya, yaitu internal rate of return atau IRR dan profitability index. Jadi ini arus kasnya adalah sebagai berikut. Untuk proyek, arus kasnya dengan biaya modal 10%, lalu kita disuruh untuk analisis dengan menggunakan metode internal rate of return atau IRR dan profitability index. Ini internal ya. Internal rate of return. Oke, ini internal rate of return ya. Oke, langsung saja kita hitung untuk internal rate of return. Jadi kalau misalnya dalam internal rate of return, ini yang untuk yang soal nomor A ya. Jadi untuk internal rate of return, yang perlu kita cari adalah NPV dengan nilai positif dan juga NPV dengan nilai negatif. Jadi yang perlu kita cari dalam untuk menghitung IRR adalah, yaitu dalam hitung IRR yang dicari adalah NPV yang positif dan juga NPV yang negatif. Jadi kita menghitung dua kali NPV. Oke, untuk yang pertama kali adalah biaya modalnya adalah, ini untuk soalnya biaya modalnya 10%. Maka kita cari dulu untuk present value arus kas atau NPV dengan biaya modal 10%, K-nya 10%. K itu biaya modal ya. Oke, langsung saja kita hitung untuk present value-nya, berarti di sini minus 1 juta dibagi dengan 1 ditambah K-nya yaitu 0,1 pangkat tahunnya adalah tahun ke-0, berarti pangkat 0, maka hasilnya adalah minus 1 juta. Oke, selanjutnya untuk tahun pertama di sini 500.000 ya, berarti 500.000 dibagi dengan cari NPV, yaitu rumusnya ini ya, PV sama dengan FV per 1 plus I atau K pangkat N. Ini ya, berarti 500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 545,45. Oke, berikutnya yang tahun kedua yaitu 400.000 dibagi dengan 1 plus 0,1, pangkatnya adalah tahun kedua, berarti pangkat 2. Maka hasilnya adalah 578,51. Oke, di tahun ketiga yaitu 300.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 3, karena di sini tahunnya tahun ke-3. Maka hasilnya adalah 225
394,44. Oke, yang terakhir yaitu 100.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkatnya pangkat 4 karena di tahun ke-4. Maka hasilnya adalah 68.301,35. Oke, sekarang kita hitung untuk NPV-nya yang 10%. Kita hitung semuanya, minus 1 juta tambah 454, 545,45 ditambah dengan 330, 578,51 ditambah dengan 225, 394,44 ditambah dengan 68.301,35, maka hasilnya adalah 78.819,75. Oke, sekarang di sini kita sudah mendapatkan untuk NPV yang, karena di sini tandanya positif, maka ini kita sudah dapatkan. Untuk NPV yang positif kita sudah dapatkan. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung untuk NPV yang negatif. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan NPV yang positif, jadi untuk menghitung NPV yang negatif ini kita trial and error. Jadi untuk mendapatkan K-nya ini sebenarnya berapa sih? Karena ini kan kita sudah menemukan 10%. Dan juga sekarang K-nya ini yang kita masih belum tahu berapa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan mencoba-coba. Kalau misalnya dengan menghitung manual, kita mencoba-coba. Jadi trial and error. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan NPV yang positif, maka yang kita lakukan adalah mencari NPV yang negatif. Yaitu kalau di sini kan K-nya 10%. Maka kalau misalnya untuk mendapatkan NPV yang negatif, kita harus mencari K yang lebih besar. Ini adalah 10%. Maka kita untuk mendapatkan NPV yang negatif, kita harus mencari K lebih besar dari 10%. Karena 10%-nya ini adalah positif. Nah, karena kalau misalnya semakin besar biaya modalnya, maka akan semakin mengurangi present value arus kasnya. Jadi maka dari itu nilai negatif di awal tahun ini akan semakin besar. Jadi maksudnya minusnya akan semakin besar. Oke, kita coba. Saran saya kalau misalnya untuk mendapatkan K-nya, sebaiknya langsung pada mencobanya langsung besar selisihnya. Karena ini selisihnya kan 78.000, itu lumayan besar. Jadi maka saya akan mencoba dengan 15%. Ini akan saya coba dengan 15%. Oke, langsung saja kita hitung dengan coba 15%. Yaitu di sini minus 1 juta. Sama ya, dibagi dengan 1 ditambah 15%, berarti 0,15. Pangkatnya yaitu pangkat 0. Maka hasilnya adalah tetap minus 1 juta ya. Siapapun pangkatnya 0, maka minusnya maka hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya di tahun yang pertama yaitu 500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15. Pangkatnya yaitu pangkat 1. Maka hasilnya adalah 434,75.
782,61. Oke, selanjutnya yaitu 400.000 dibagi dengan 1 ditambah 15% berarti 0,15. Pangkatnya pangkat 2. Maka hasilnya adalah 302 457,47. Oke, selanjutnya yang tahun ketiga berarti 300.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 194,87. Oke, yang terakhir yaitu berarti 100.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkatnya pangkat 4 karena tahun keempat, maka hasilnya adalah 57.175,32. Nah, sekarang kita hitung untuk NPV-nya. Di sini kenapa saya kenapa saya di sini meminta untuk kalau misalnya untuk mendapatkan NPV yang negatif, maka ini ditambah biaya modalnya harus lebih besar dari yang sebelumnya. Karena di sini kalau misalnya kita melihat, kita bandingkan. Di sini kan kalau misalnya dibagi dengan 0,15 dengan 0,1, maka ini hasilnya adalah lebih besar hasilnya 0,1 atau dengan biaya modalnya 10%. Sedangkan di sini 434, di sini 454, lebih jauh. Maksudnya di sini lebih besar untuk yang NPV-nya NPV-nya yang lebih kecil. Jadi di sini 10%, yang ini 15%. Maka dari itu di sini untuk plusnya dia akan semakin kecil. Di sini kan 68, 57, 225, 197, plusnya lebih kecil. Maka ada kemungkinan besar minusnya akan selisihnya lebih besar dibandingkan yang plusnya. Oke, kita hitung. Kalau misalnya ini dihitung, maka hasilnya adalah minus 8.329,73. Oke, di sini kita sudah menemukan hasil untuk NPV yang negatif. Ini kita sudah temukan. Ini sudah temu semua. Nah, sekarang untuk IRR itu adalah mencari dengan NPV sama dengan 0. IRR itu mencari NPV sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita mencari di antara dari 0 itu pasti satunya adalah plus, satunya adalah minus. Maka dari itu kita mencari NPV plus dan minus. Oke, selanjutnya kita buat semacam koordinat, semacam garisnya. Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini. Oke, ini saya gambarkan untuk ya, ini adalah 10%. Lalu ini adalah NPV sama dengan 0. Ini adalah IRR, IRR itu adalah kita mencari biaya modal ya. Jadi biaya modal dengan NPV sama dengan 0. Maka di sini adalah 15%. Nah, selanjutnya
yang biaya modal 10%, NPV-nya adalah 78.819,75. Terus kalau yang 15%, NPV-nya adalah minus 8.329,73. Oke, di sini saya sudah gambarkan garisnya. Di sini garis sumbunya. Jadi kalau misalnya di sini kan ini adalah NPV sama dengan 0. Jadi untuk mencari NPV 0 di sini diantara pada NPV yang plus dan NPV yang minus. Nah, di sini kalau misalnya untuk mencari IRR-nya, ini saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah bagiannya nomor 1. Ini seperti ini. Ini adalah bagian nomor 1 dan ini ke sini. Ini adalah bagian nomor 2. Sebaliknya juga ini ke sini adalah bagian nomor 1. Lalu ini ke sini adalah bagian nomor 2. Oke. Jadi di sini untuk yang bagian pertama yaitu antara dengan biaya modal 10%, lalu NPV-nya ini adalah positif 78.819,75. Sedangkan dari ini ke IRR, lalu yang ini ke 0. Lalu ini yang nomor 2 adalah dari 78.819,75 ke 8.329,73. Kalau ini 10% sampai 15%. Oke, kita tuliskan persamaannya. Saya tulis sini ya. Ini saya buat seperti ini. Ini adalah nomor 1. Terus ini adalah nomor 2. Ke kirian aja ya. Ini 1. Ini 2. Jadi bagian kiri adalah yang nomor 1 dan bagian kanan adalah nomor 2. Oke, untuk yang nomor 1 berarti kan antara ini sampai 0. Maka kita tuliskan 78.819,75 dikurangi sampai 0. Karena ini kan 1 antara sini sampai sini. Maka dibagi dengan antara yang ini sampai bagian ini. Yaitu 10% dikurangi dengan IRR. Sama dengan nomor 2, yaitu dari sini sampai sini. Yaitu 78.819,75 dikurangi dengan minus 8.329,73 dibagi dengan 10% sampai ini sampai sini. Maka 10% dikurangi dengan 15%. Oke, sekarang saya sudah buat persamaannya untuk mencari IRR. Yang perlu kita cari adalah ini ya, IRR-nya itu sebenarnya berapa sih? Nah, ini adalah persamaannya untuk mencari IRR. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Oke, ini berarti 819,75 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 78819,75 dibagi dengan 10%, saya tuliskan 0,1 ya. 0,1 minus IRR sama dengan 78819,75 ini kan karena ada minus dikalikan dengan minus, maka hasilnya adalah ditambah dengan 8.329,73 dibagi dengan 10% dikurangi dengan 15%. Oke, saya tulis saja dulu biar nggak bingung. 10% saya tuliskan jadi 0,1 ya, dikurangi 15%, saya tulis 0,15. Oke, selanjutnya 78, ini masih tab 78,819,75 dibagi dengan 0,1 min IRR. Oke, sama dengan 78819,75 ditambah dengan 8.329,73, maka hasilnya adalah 87.149,48. Lalu dibagi dengan 0,1 dikurangi dengan 0,15, maka hasilnya adalah 0,05. Oke, sekarang kita kalikan silang. Jadi kita kalikan silang, ini ke sini, lalu ini ke sini. Berarti di sini kita tulisnya seperti ini, 78.819,75 dikalikan dengan 0,05 dibagi dengan jadi sama dengan ini kan dikali silang yang bagian ini dikali ke sini, lalu yang ini dikali ke sini, berarti ini 87.149,48 dikalikan dengan ini, yang ini, yaitu 0,1 min IRR. Oke, selanjutnya kita kalikan. Ini kita kalikan, hasilnya 78819,75 dikali dengan 0,05. Oh ya, ini minus ya, sorry. Ini minus, berarti ini juga minus. Karena ini kan 0,1 dikurangi 0,15, hasilnya adalah minus 0,05. Lalu ini 78819,75 dikalikan dengan minus 0,05, maka hasilnya adalah minus 3.940,99 sama dengan, lalu ini kita kalikan substitusi, yaitu ini kali sini, ini kali seperti ini.
yaitu 87.149,48 dikalikan dengan 0,1, maka hasilnya adalah 8.714,948 dikurangi dengan yang bagiannya ini 87.149,48 dikurangi IRR berarti 87.149,48 IRR. Oke, selanjutnya adalah kita kumpulkan yang isinya bilangan ya. Jadi di sini ini kan bilangan, nggak ada. Terus ini bilangan, yang ini kan ada IRR. Maka kita kumpulkan yang ini ke sini supaya bisa menjadi satu, yaitu berarti minus 3940 minus 3940,79 dikurangi ya, karena ini pindah ruas maka dikurangi dengan 8.714,948 sama dengan ini, yang ini yaitu 87.149,48 IRR. Oke, selanjutnya kita hitung bagian yang ini kita hitung minus 3940,99 oh ya ini 99 ya, sorry, ini 99 dikurangi dengan 8.714,948, maka hasilnya adalah ini adalah minus 12.655,938. Lalu ini minus 87 149,48 IRR. Nah, selanjutnya adalah kita sudah sampai pada tahap ini, maka yang perlu kita cari sebenarnya adalah IRR-nya. IRR-nya ini berapa kan? Nah, ini kita sudah menemukan. Ini kan berarti kalau misalnya kita mencari IRR-nya berarti seperti ini. IRR atau gini aja. Maka kalau misalnya seperti ini kita ini pindah ruas, maka ini kan hasilnya ini adalah kali. Ini kan kali. Nah, kalau misalnya pindah ruas berarti hasilnya menjadi berarti adalah jadi bagi. Oke, berarti seperti ini. 12 minus 12 655,938 dibagi dengan minus 87 149,48 sama dengan IRR. Saya bisa tuliskan seperti ini. Maka IRR-nya adalah hasilnya ini, hasil dari ini yaitu minus 12.655,938 dibagi dengan 87.149,48, maka hasilnya adalah 0,145 atau bisa jadi 14,5%. Oke, sekarang kita sudah temukan hasilnya.
Untuk IRR-nya adalah 14,5%. Berarti di sini hasilnya dari IRR-nya ini adalah 14,5%. Oke, jadi ini IRR sama dengan 14,5%. Oke, sekarang kita sudah temukan hasil IRR-nya. Di sini adalah 14,5%. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih buat kesempatannya untuk menjelaskan materi tentang IRR ini. Oke, sampai jumpa semuanya.